Selanjutnya mungkin kita langsung ke acara dari keynote speaker kita, yaitu Bapak Profesor Hajrianto Tohari. Beliau dari PP Muhammadiyah yang juga kebetulan sekarang ini Dubes RI di Lebanon ya. Beliau akan menyampaikan topik menjadi Muslim di Arab Syam pasca pandemi. Kali ini moderatornya yaitu Mas Imam Subhan, maka saya serahkan untuk acara berikut ini kepada Mas Imam. Silahkan Mas Imam. Terima kasih Teh Keke. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Ibu Ketua Umum Aisyah, Ibu Siti Nurjanah, Profesor Popi, sebagai atas pendidikan dan kebudayaan Amerika Serikat, dan pembicara kita, keynote speaker kita, Bapak Hajrianto Tohari, Ketua Umum PCIM Amerika Serikat, Profesor Ali, dan para pengurus dan seluruh Bapak dan Ibu yang hadir pada convention, the second annual convention Muhammadiyah USA. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi ini. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk bisa bersilaturahmi dan menyelenggarakan Second Annual Convention Amerika Muhammadiyah USA. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah hadir dari awal pembicara kita, keynote speaker kita Bapak Hajrianto Tohari. Sebelum kita mendengarkan bersama uraian beliau mengenai topik bagaimana menjadi Muslim di Arab Syam pasca pandemik, izinkan saya memperkenalkan beliau dulu. Saya kira Bapak Ibu juga bisa melihat secara langsung karena CV beliau sudah sangat lengkap di Wikipedia, jadi tinggal dibaca saja, itu sudah sangat lengkap sekali. Jadi, tapi secara umum saya akan bacakan. Yang pertama, beliau saat ini menjadi salah satu ketua dari pengurus pusat Muhammadiyah. Karir di samping karir di organisasi sosial keagamaan yang sangat panjang, dimulai dari ketua umum pemuda Muhammadiyah, dan sebelum itu juga beliau meniti karir di Muhammadiyah dari awal, kemudian juga berbagai aktivitas di Lazismu. Beliau juga salah satu founder dan ketua Lazismu pada masa-masa awal pendirian dari 2005 sampai 2015, saya kira sebelum digantikan oleh Profesor Hilman yang saat ini menjadi Dirjen Haji. Sebelum itu juga ada beberapa teman lain. Nah, beliau juga pernah karir di politik juga sangat luar biasa. Jadi beliau pribadi yang lengkap ini. Jadi aktif di organisasi politik dan juga di organisasi sosial keagamaan. Beliau pernah menjadi anggota DPR 4 periode. Jabatan puncak beliau adalah Wakil Ketua MPR pada tahun 2009 sampai 2014, dan saat ini sebagaimana tadi disampaikan oleh TPP dan kita ketahui bersama, beliau diamanahi oleh pemerintahan Indonesia untuk menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Lebanon. Barangkali itu secara umum CV beliau mengenai pendidikan. Beliau menyelesaikan pendidikan sastra Arab di Universitas Gadjah Mada dan juga pendidikan di Usuluddin Yayan Sunan Kalijaga, dan melanjutkan program master antropologi di Universitas Indonesia. Sempat juga mengambil program doktor di UI juga. Nah, mengenai tema yang akan kita angkat pada kali ini, saya kira kalau kita bicara soal negara Arab Syam, jadi sebagai informasi juga, Arab Syam ini adalah nama klasik untuk merujuk kepada negara-negara modern Syria, Lebanon, kemudian Palestina, dan juga Jordania kalau kita bicara soal Arab Syam. Dan saya kira juga kalau kita dengar hadis-hadis Nabi banyak memberikan keistimewaan Bapak dan Ibu terhadap negara Syam ini. Salah satunya adalah negeri para nabi. Jadi hampir sebagian besar nabi itu lahir dan berdakwah di area Syam. Dan juga nanti di akhir zaman
ini juga akan muncul Nabi Isa dari negeri Syam juga. Nah, kemudian tanda-tanda kehancuran dari dunia ini juga dimulai dari kehancuran Syam. Jadi indikasi kalau tadi Pak Hajianto hari itu mengatakan bahwa menjadi duta besar Amerika indikasi menjadi menteri, maka kehancuran Arab Syam itu menjadi indikator kehancuran akhir zaman gitu. Nah, makanya sangat penting. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana ini ujung dari dunia ini kita lihat dari negeri Arab Syam sana ini. Dan saya kira sangat penting sekali ini karena yang kita hadirkan adalah Pak Duta Besar. Dan saya kira beliau sudah melakukan political intelligence, economic business intelligence juga barangkali mengenai kondisi situasi di sana. Baik Bapak dan Ibu, kita dengarkan bersama. Pak Hajri kami berikan waktu sekitar 30 menit dan nanti sekitar 15 menit kita berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa berpartisipasi, boleh bersharing cerita ataupun bertanya, atau bahkan kalau misalnya di dalam nanti penyampaian Ustadz Hajri Tohari nanti bisa langsung mengetikkan di chat kalau misalnya ada pertanyaan dan lain sebagainya. Baik, demikian. Kami persilakan Pak Hajri Tohari. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua PCIM Amerika Serikat beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ibu Ketua Umum PP Aisyah, Dr. Nurjanah Johantini, yang saya hormati Ibu Atas Pendidikan dan Kebudayaan, Profesor Poppy Rufaidah, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para hadirin dan hadirat. Yang pertama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini waktu Indonesia Barat atau pagi hari waktu Amerika, kita dapat hadir bersama dalam acara Second Annual Convention of Muhammadiyah United States of America yang sangat mengesankan ini. Tanpa izin dan berkenannya, tentu saja kita tidak akan pernah mendapatkan kesempatan yang sangat baik seperti hari ini. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, undangan kepada saya merupakan kehormatan yang sangat besar. Untuk itu saya pertama-tama menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Tadi Mas Imam Subhan sudah menyampaikan pengantar yang tepat sekali mengenai topik kita pada hari ini. Saya meminta waktu beberapa waktu kepada Prof. Ali tentang topik yang akan diambil dengan tema besar Being Muslim in a Post Pandemic World ini. Lalu saya pikir-pikir bagus juga kita mengambil topik menjadi seorang Muslim di Arab Syam atau Arab Livan. Ya. Orang Syam sekarang sudah menyebut dirinya Arab Livan. Mengapa ini menarik? Ya, saya melihat sebuah fenomena ya yang mengandung sedikit paradoks. Ya. Di satu pihak
Islam di Amerika, di Eropa, atau katakan di Barat, itu ditengarai mengalami semacam semacam kebangkitan, ya. Setidak-tidaknya ada fenomena antusiasme keberislaman yang sangat mengesankan, bahkan dalam berbagai jajak pendapat atau survei secara numerikal jumlah penganut Islam di negara-negara Barat itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ya. Saya sebut secara numerikal karena mungkin secara persentase ya masih belum melewati angka 10% di Amerika. Cukup kontroversial, ya. Ada yang menyebut sudah 6%, ada juga yang menyebut masih sekitar 3%. Kalau di Eropa memang di beberapa negara sudah mengalami lonjakan proporsional, ya, ditunjukkan oleh persentase yang sudah beberapa negara di Eropa mencapai angka di atas 10%. Apalagi di negara-negara yang memang mayoritas Muslim seperti di Bosnia, di Kosovo, dan beberapa negara bekas Uni Soviet, ya. Tapi di negara-negara Barat, terutama Eropa Barat yang Anglo-Saxon Protestan, ya, White Anglo-Saxon Protestan, itu jumlahnya cukup, secara persentase sudah cukup besar. Tetapi secara umum perkembangan yang mengesankan itu masih dalam tataran perkembangan secara numerikal, ya, jumlahnya berlipat-lipat, dan termasuk Islam itu mengalami perkembangan numerikal yang paling cepat dibandingkan dengan agama apapun juga. Tapi sebaliknya, justru di negara Arab, terutama yang saya berada di situ, yaitu Arab Syam, saya melihat gelagat perkembangan itu tidak sebagaimana di Barat, ya. Ya, ini terjadi di sebuah kawasan yang hanya sekitar 30-40 tahun setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi epicentrum dunia Islam, yaitu Arab Syam, yang disebut dengan pada waktu Daulah Umayyah, ya. Karena selesainya Khalifah keempat pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, itu dia mengambil sebuah langkah politik memindahkan ibu kota negara, ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Kufah, pada saat mana Syam, yaitu beribu kota di Damaskus, memiliki seorang gubernur yang sangat kuat secara politik, ya, yang dia menjadi gubernur sejak masa Umar bin Khattab. Bisa dibayangkan dia memang berhasil menanamkan pengaruh politik yang cukup kuat di Syam, sehingga pada waktu Ali bin Abi Thalib menaiki kursi kekhalifahan, dia sudah berani berada pada posisi yang menentang secara politik, ya, tentu dengan alasan-alasan politik yang dimilikinya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa itu adalah ibu kota kekhalifahan Umayyah, itu di Damaskus, ya. Itu justru perkembangan Islam itu tidak
begitu mengesankan ya, untuk tidak mengatakan justru mengalami penurunan ya. Tentu ini sangat menarik, padahal kita tahu sebagaimana tadi Mas Imam sudah singgung ya, Arab Syam itu kan dibebaskan dalam bahasa sejarah Islam, itu dibebaskan pada masa Khalifah Abu Bakar dimulai, tetapi mencapai keberhasilan yang gemilang pada masa Umar bin Khattab yang sering disebut dengan Fathu Syam ya, Fathu Syam. Kita bisa baca beberapa kitab yang klasik ya, tentang sejarah Fathu Syam, pembebasan Syam ya. Itu pada buku kitab yang ditulis oleh Al-Baladuri dengan Futuhul Buldan ya, Futuhul Buldan. Atau kalau kita membaca sejarah Islam yang sangat tebal-tebal itu adalah Tarikh Dimask, sejarah Damaskus ya, Tarikh Dimask. Itu kawasan yang termasuk dibebaskan pada awal-awal sejarah Islam. Begitu Islam keluar dari Jazirah Arab, itu pertama-tama adalah membebaskan Syam dari kekuasaan Bizantium, yang kemudian berhasil secara politik ditaklukkan, dan kemudian secara berangsur-angsur mereka dibahasa Arabkan dan akhirnya menjadi Arab. Jadi diarabkan dengan bahasa. Jadi sebetulnya kalau dibelek dadanya atau kulitnya, dagingnya, itu sebetulnya mereka bukan Arab ya. Arab itu ya cuma di Arab Peninsula, di Jazirah Arab. Tapi kemudian mereka menjadi Arab karena mereka berbahasa Arab, menjadi berbahasa Arab. Dan kemudian berangsur-angsur menjadi Muslim. Jadi mereka justru pertama-tama dibahasa Arabkan, lalu menjadi Arab, dan kemudian berangsur-angsur secara sedikit demi sedikit menjadi mayoritas Muslim. Tetapi yang bertahan dalam agama Nasrani secara proporsional itu cukup besar. Sesuai dengan kaidah Islam, la ikraha fiddin ya. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, itu artinya la ikraha fi dukhuliddin. Jadi tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Maka sampai hari sekarang ini di Arab Livan itu penduduk yang beragama Nasrani itu masih mayoritas di negara Lebanon. Di Suriah itu jumlahnya cukup besar, saya rasa nyaris 10%. Di Jordan, demikian juga dengan di Palestina. Ya. Dan itu mereka secara turun-temurun, artinya bukan Kristen baru atau Nasrani yang baru mengalami proselytism. Tidak, tetapi memang dari nenek moyangnya itu mereka bertahan di dalam agama Kristen, dan itu memang dijamin dan dilindungi oleh Islam. Sebagaimana di Mesir ada Kopti, Arab Kopti atau Kiptiyah ya, itu juga secara turun-temurun dan tradisional menganut agama Kristen. Nah, itu kawasan yang sangat penting, bisa dijadikan sebagai sebuah parameter bagaimana perkembangan Islam di dunia Arab. Ya. Bisa dijadikan parameter. Maka ketika kita melihat Islam di Arab Livan itu sebetulnya sangat menarik, ya, sangat menarik. Ya, ada seorang tokoh tasawuf yang sangat terkenal, ya. Tapi sebelum sampai ke situ saya perlu menyinggung bahwa tokoh-tokoh besar pembaharu Islam itu banyak yang bermukim di Beirut. Seperti misalnya Abduh, ya. Muhammad Abduh itu lama, bertahun-tahun di Beirut,
setelah dia mengalami ketegangan politik dengan penguasa Mesir pada waktu itu, dia setengah terusir begitu, dia pergi ke Beirut. Sebelum dia melanglang buana sampai ke Paris, ke London dan sebagainya, yang kemudian bersama-sama dengan Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan jurnal Al-Urwatul Wuthqa. Itu kemudian dia sebelum kembali ke Mesir, dia di Beirut. Bahkan sebetulnya tidak ada tanda-tanda dia akan kembali ke Mesir. Karena dia di Beirut melakukan banyak aktivitas di bidang pendidikan, kesusastraan, dan bahasa Arab. Karena kita tahu bahwa bahasa Arab itu mengalami kemajuan yang luar biasa itu di Libanon, di Arab Livan. Ya, bahkan ketika terjadi gerakan An-Nahdhah, kebangkitan Arab itu adalah dimulai pada abad 19 pada masa Ottoman, ya, pada masa ya kira-kira 3-4 dasawarsa sebelum keruntuhan Ottoman pada Perang Dunia Pertama tahun 1917, ya, itu orang-orang Arab sudah melakukan gerakan kebangkitan Arab yang kemudian terus berlanjut sampai ketika mereka mengalami kekalahan yang sangat memalukan dengan Israel. Itu makin gigih gerakan An-Nahdhah itu. Itu dimulai dari modernisasi bahasa Arab. Dan modernisasi bahasa Arab itu dimulai di Beirut. Dan modernisasi bahasa Arab itulah yang kemudian melahirkan bahasa Arab standar atau modern Arabic. Ya, bahasa Arab modern itu adalah hasil dari modernisasi bahasa Arab, itu dimulai di Beirut. Nah, yang sangat mengesankan adalah hasil dari modernisasi bahasa Arab itu adalah bahasa Arab modern yang sangat dekat dengan bahasa Arab klasik. Ya, itu unik sekali. Jadi sangat dekat dengan bahasa Arab Fusha, bahasa Arab klasik. Nah, jadi kalau saudara-saudara misalnya mengambil salah satu contoh, tokoh-tokoh bahasa Arab itu hampir semuanya dari Libanon. Kalau saudara-saudara melihat kamus bahasa Arab, Al-Munjid, Al-Mu'jam, atau kamus yang lebih ini lagi, Mukhidul Mukhid, itu semua ditulis oleh orang-orang Libanon dan beragama Nasrani, beragama Kristen. Louis Makhlouf, Anton Makhlouf, kemudian Mukhidul Mukhid yang 10 jilid itu ditulis oleh siapa? Boutros Boustany. Ya. Kalau bahasa Indonesianya Boutros Boustany itu Petrus Boustany. Ya. Petrus Boustany. Itu dia dalam kamus Mukhidul Mukhid itu, kalau dia mengambil contoh kalimat, itu dia ambilkan dari ayat Al-Quran. Itu jadi unik sekali. Jadi misalnya dia mengartikan kata apa? Misalnya asyam. Asyam dia definisikan. Asyam adalah menahan makan, minum, dan hubungan seksual antara suami istri dari mulai fajar sampai maghrib, misalnya gitu. Lalu dia mengambil contoh kalimat, kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, begitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Demikian juga kalau misalnya dia mendefinisikan Alkitab. Alkitab dari kata kataba, yaktubu, kutuban, kitaban, kataba, yaktubu, kitaban, maktuban, fahuwa katib, dan seterusnya. Dia definisikan adalah kertas putih yang kemudian ada tulisan-tulisan dalam bahasa tertentu, lalu dibukukan. Itu namanya Alkitab. Lalu diambil contoh
kalimatnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fi dan sebagainya. Itu menarik sekali ya. Itu bahasa Arab. Maka percetakan Arab pertama itu di Beirut tahun 1616 ya. Itu di Libanon. Jadi tokoh-tokoh linguistik ya itu dari situ. Dan juga demikian juga dengan kesusastraan. Nah, yang kedua pentingnya Arab Livan itu seperti tadi disinggung Mas Imam, ada seorang tokoh sufi besar namanya Ibnu Arabi. Itu yang menulis kitab Al-Futuhatul Makkiyah. Al-Futuhatul Makkiyah. Apa itu kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu Futuhatul Makkiyah itu the Meccan illumination. Itu juga kitab yang lain seperti Fususul Hikam ya. Fususul Hikam, The Ringstone of Wisdom ya. The Ringstone of Wisdom. Itu Ibnu Arabi yang sering disebut sebagai Syekhul Akbar ya, syekh terbesar ya. Itu dia orang Andalusia tapi dia lama bermukim di Beirut juga sampai dia mengatakan begini. Untuk melengkapi saja yang disampaikan Mas Imam sebutkan tadi. Dia mengatakan begini. Jika kalian memiliki kesempatan dan waktu yang cukup, hendaknya kalian pergi ke negeri Syam dan bermukimlah di sana. Karena di negeri Syam itu Tuhan memberikan berkahnya dan Tuhan membuka rahasia-rahasianya. Oh, gitu ya. Itu Syekhul Akbar. Jadi Mas Prof Ali nanti bisa dibuka di The Meccan Illumination atau di Al-Futuhatul Makkiyah yang berjilid-jilid itu. Itu orang luar biasa ya, seorang sufi intelektual cendekiawan yang sangat prolifik, ratusan kitabnya dan berjilid-jilid gitu. Wah, sampai hari ini nggak ada itu yang menandingi itu. Nah, itu beberapa hal ya tentang pentingnya itu. Maka dari itu saya ingin secara singkat saja supaya saya tidak ini saya ada sedikit share ya. Supaya saya bisa sekilas saja ya. Sekilas saja. Ini saya juga melihat dari dekat kehidupan keagamaan di Livan. Ya, Livan itu ini intinya di sini Libanon, di sini Suriah, di sini tertulis Israel, itu maksudnya Palestina ya. Maksudnya Palestina. Nah, ini Arab Livan itu di sebelah sini. Ini Jordan, Syria, Libanon, Palestina ya di sini. Cuma sauplik ini ya, tetapi ini secara geopolitik memang luar biasa. Jadi sebuah kawasan yang menjadi proksi ya, wilayah proksi itu ya sekarang di sini ini bermainlah kekuatan besar dunia itu bermain di sini. Ya, salah satu hal yang untuk membantah bahwa kepentingan Barat, terutama Amerika, satu-satunya minyak itu terbantahkan di sini karena ini kawasan yang nggak punya minyak, gitu yang tidak punya minyak. Minyak itu di sini, ya. Minyak itu di Arab Teluk sini. Jadi Arab Saudi dan ini semuanya ini Bahrain, Kuwait, Emirat Arab, Qatar dan sebagainya kan di sini, ya. Di sini tidak ada. Irak cukup kaya, ya, tapi dia tidak termasuk Arab Livan, ya, tidak termasuk Arab Livan, yang sampai sekarang juga stabilitas politiknya belum tercapai, ya ini Arab Livan, ya, di sini, ya sebuah geopolitik yang kalau cuma minyak, kenapa bermain di sini? Ya ini adidaya dunia di sini. Dan adidaya regional juga di sini.
bermain di sini adidaya regional itu ya kalau sekarang ya di sini Turki, Iran di sini, Arab Saudi, negara kecil yang tampil sebagai adidaya sekarang juga Emirat, ya karena alutsistanya sangat modern dan canggih dengan kemampuan relasi politik, ekonomi internasional yang luar biasa, ya. MBZ, ya. Di situ tokohnya ini adidaya dunia. Mesir besar, tapi karena perekonomiannya nggak kuat-kuat, ya tidak bisa terlalu bermain, ikut saja ke sini. Ya. Ini kawasan yang sangat sangat penting. Nah, kira-kira agama kalau dunia ya seperti ini ya. Yang hijau-hijau ini Muslim, termasuk Indonesia. Yang ini. Nah, saya mulai dari sebuah lagu Arab yang sangat dihafal oleh anak-anak Arab, ya. Itu lagunya itu gini. Judulnya itu Biladul Arab Autoni, ya. Biladul Arab Autoni, negara Arab ini tanah airku. Biladul Arab Autoni, minasyam li Baghdadi. Dari Syam sampai Baghdad, ya, maksudnya dari Syam sampai Baghdad itu ya, Syam ini tadi sampai Baghdad. Wa min Najd ila Yaman, dan dari Najd atau dari Hijaz, ya, orang lidah Arab ini ya. Wa min Najd, dari Hijaz ila Yaman, sampai Yaman. Ila Misro Fatwani, sampai ke Mesir dan Maroko. Jadi luas sekali membentang, tadi saya tunjukkan jauh banget namanya dunia Arab itu. Yang paling penting ini, ya, fala haddun yubaiduna wala dinun yufarrikuna. Tidak ada garis batas yang memisahkan kami, yang menjauhkan kami. Wala dinun yufarikuna, dan tidak ada agama yang memecah belah kami. Lisanuddot yajma'una, bahasa Arab yang menghimpun kita, yang menghimpun kami. Lisanuddot itu salah satu nama bahasa Arab itu lisanuddot. Jadi orang bahasa Arab itu punya nama lain lisanuddot, yaitu lisan dot, ucapan dot. Karena tidak ada bahasa di seluruh dunia ini yang mempunyai huruf yang berbunyi seperti dot. Maka orang Arab mengatakan lisanuddot. Bahasa Arab itu disebut lisanuddot. Dan orang-orang Arab disebut ibnatuddot. Anak-anaknya dot, ya, anak-anak dot atau bani dot, ya, bani dot. Bigasan wa Adnan, dari Gasan sampai Adnan. Ini Bapak Ibu sekalian menggambarkan bahwa di Arab itu, terutama di Arab Livan itu, agama itu bukan merupakan faktor dalam persatuan Arab. Jadi boleh dikatakan bahwa nasionalisme Arab itu nasionalisme linguistik, ya, kira-kira seperti itu, nasionalisme linguistik, ya. Cepat saja, ya, jadi lebih pada bahasa. Jadi konsep Arab itu lebih sebagai bahasa sebagai konsep kebudayaan, lalu wilayah sebagai konsep geografis, dan juga ada geopolitik. Agama itu tidak termasuk salah satu dimensi yang penting. Ini tadi Maroko itu sampai sini, ya. Sekarang Mauritania, ini Arab juga Mauritania. Luas sekali. Nah, ini tidak terlalu relevan dengan ini kita. Nah, kita mulai dari sini tentang bagaimana kehidupan Islam di Arab Livan itu. Kita tahu bahwa Islam itu kan agama ikonoklasme, ya. Islam itu sangat ikonoklastik. Ikonoklasme itu, ini hampir semua pembaharu Islam itu berbicara tentang ikonoklasme. Abduh itu
beberapa tulisan berbicara tentang ikonoklasme. Kalau di Indonesia orang seperti Cak Nur, Abdurrahman Wahid dan sebagainya, semuanya bicara ikonoklasme. Ya, semua bicara tentang ikonoklasme. Islam itu agama yang ikonoklastik. Berbeda dengan Kristen atau Nasrani itu yang ikonodulism, ya, ikonodul, ya. Ikonoklasme itu agama yang anti ikon, anti simbol, anti patung. Ya. Mungkin juga anti aksesori keagamaan. Tapi intinya adalah anti ikon, ikonoklasme, anti ikon, anti patung. Maka Islam itu kan anti patung. Ya. Tidak dikenal di masjid itu ada patung-patung, simbol-simbol tidak ada. Apalagi di Masjidil Haram, tulisan syahadat pun nggak ada kan, yang ada itu Allah saja, tidak ada Muhammad. Ya. Kalau di Nabawi baru ada, tidak ada patung-patung. Dulu pada masa setelah Fathu Makkah, patung-patung dihancurkan. Tradisi ikonoklasme mungkin dimulai dari Ibrahim ketika dia membabat patung-patung yang dibuat oleh bapaknya yang kemudian dijadikan sesembahan sebagaimana diabadikan dalam banyak surat, banyak ayat di kitab suci Al-Quran. Nah, itu ikonoklasme. Maka Islam tidak mengenal patung, bahkan belum lama umat Islam yang tradisional foto baru dibolehkan itu kira-kira abad berapa itu, dulu nggak boleh juga ya, karena itu termasuk menggambar makhluk hidup. Itu saking ikonoklasmenya, karena Islam itu agama monoteisme tanpa kompromi, ya, ketauhidan itu kuat sekali. Nah sebaliknya Kristen itu ikonodul, sangat menggunakan patung, ikon-ikon. Malaikat pun dipatungkan kan, seperti Michelangelo, gitu ya. Itu yang sangat terkenal dengan lukisan-lukisan dan patung-patung malaikat, ya. Ilmunya nanti angelologi, ya. Ilmu tentang malaikat. Kalau kita belajar di Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama, nanti pasti ketemu dengan apa itu mata kuliah tentang angelologi, ya, angel, dia kata angel, ya, ilmu tentang malaikat, ada eskatologi, ilmu tentang alam sesudah kematian, menurut Islam, menurut Yahudi, menurut Kristen, menurut macam-macam, ya, termasuk juga apakah eskatologinya itu apokaliptik atau tidak dan sebagainya, ya. Dalam kembali ke sini, jadi ikonodul sangat menggunakan patung. Maka dari itu kalau kita di Arab Livan itu meskipun secara mayoritas itu Islam, tetapi suasana kekristenan itu jauh lebih mengesankan. Di mana-mana ada patung Yesus, Santo Sarbil atau Perawan Maria, ya. Itu Ibu Ketua Umum PP Aisyah pernah berkunjung ke Beirut dan kita bawa ke Bukit Harisha misalnya, itu ada patung Perawan Maria yang tinggi sekali di puncak Harisha. Di sana ada kanisah Ghufron, ada kepel tempat doa dan sebagainya, ada tertulis pesan Benediktus, Paus Benediktus, Lubnan itu risalah lil alam, dan sebagainya. Pokoknya sangat ikonodul di bukit-bukit, di puncak-puncak gunung, di tikungan jalan, di sebelah kiri jalan, kanan jalan. Itu penuh dengan ikon-ikon, sehingga dengan demikian suasana kekristenan itu sangat menonjol. Banyak kawasan yang tidak ada ini. Nah, Islam itu kurang terasa, ya.
Ya azan itu hanya terdengar dari 1-2 masjid Syiah biasanya di waktu subuh. Masjid Sunni atau Drus itu tidak terdengar azan. Jumlah masjid juga terbatas. Dan di beberapa kawasan itu mengumpul di satu titik yang jaraknya cuma beberapa meter saja. Beberapa meter saja. Waktunya. Oke, wah habis ya. Ya. Yang terakhir saja yang saya ingin ini, jadi akibat dari ikonoklasme dan ikonodul itulah suasana lahiriah itu tampak. Tetapi dari sudut yang tidak lahiriah, yang tidak eksoterik, ya, yang tidak eksoterik, itu saya melihat ya kehidupan itu cenderung sekuler, ya, cenderung sekuler. Dan karena sekulerisme, ya maka akhirnya juga mewarnai kehidupan keislaman, ya, kehidupan keislaman. Acara-acara yang tidak risih ketika bertabrakan dengan waktu sholat, ya itu meluas, ya artinya bukan hanya di kalangan sekuler yang mengadakan itu, bahkan berpengaruh kepada kalangan komunitas Muslim. Jadi misalnya maghrib itu jam dalam musim panas itu misalnya 7.45 baru maghrib atau 7.45, undangan jam 7 itu seperti biasa gitu, seperti biasa. Dan ketika acara berlangsung kemudian masuk waktu itu ya sudah biasa, sudah biasa. Sangat susah misalnya kita di hotel mencari musola, di tempat-tempat publik mencari musola nyaris tidak ada, ya nyaris tidak ada. Dan itulah yang tercermin dari keislaman di Arab Levant. Nah, dalam masa-masa pandemi dan sebagainya itu, bimbingan yang sifatnya itu keagamaan, apalagi keislaman, ya, terutama keislaman, bukan apalagi keislaman, terutama keislaman, itu sangat minim, ya, sangat minim. Saya melihat sepertinya keislaman di Arab Levant itu sudah selesai dalam pengertian ya sudah akan seperti itu gitu, seperti itu. Belum lagi kalau kita melihat peran mereka di dunia ilmu pengetahuan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apalagi yang di Timur Tengah mempelajari hubungan internasional atau apalagi yang mengambil penelitiannya salah satunya misalnya aspek Middle East, maka saudara akan kalau menemukan ilmuwan-ilmuwan ya seperti ini, ilmuwan-ilmuwan seperti ya yang klasik misalnya Philip Kahiti, Albert Hourani, Laura Nadir, Fuad Ajami, ya, Antun Saadah, Michael Aflaq, Konstantin Yurik, dan sebagainya itu ya membuat saya harus mengatakan secara singkat, mungkin agak jump to conclusion ya Mas Imam ya, karena ada agak jump to conclusion di sana sini mungkin harus terkesan simplistik ya. Memang seperti yang saya ungkapkan di depan tadi, sungguh berbeda dengan fenomena di Barat. Nah, jadi kalau ada orang yang pesimis dan kemudian melahirkan optimisme bahwa kebangkitan Islam itu nanti tidak dari Timur Tengah, ya itu sebetulnya cukup argumentatif. Cuma waktu untuk menyampaikan argumen-argumen pandangan itu tidak ada waktu, nanti kita sambung lagi. Justru optimismenya adalah kemungkinan di Indonesia atau di Barat. Tetapi sebagai orang yang saya tinggal di sana, saya melihat lebih besar kemungkinannya akan datang dari Barat, kebangkitan Islam itu. Terima kasih.
Mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, ini suasana, oke ya. Bisa di-share Oke. Mas Hajri di chat PowerPoint-nya. Boleh. Baik, terima kasih Pak Hajri atas sharingnya tentang kondisi Islam di Libanon yang sangat insightful, jadi sangat mencerahkan dan memberikan wawasan kita bersama. Jadi kita punya setidaknya komparatif study nih tentang kondisi Islam di Syam dan juga di Barat. Kita yang mengalami di Barat saat ini justru semakin optimis bahwa barangkali Islam akan bangkit ini, dan semoga saja melalui kader-kader Muhammadiyah ini nanti Amin. Amerika akan terus bergerak dan maju. Baik, dan Bapak Ibu sekalian dan juga Pak Hajri, karena waktu kita sudah makin malam ini di Indonesia, kita menyesuaikan dengan Ibu Siti Nurjana ini, Ketua PP Aisyah kita. Jadi mohon maaf Pak Hajri, untuk kali ini kita tidak ada pertanyaan dan tanya jawab. Jadi kita langsung ke materi dari Ibu Siti Nurjana. Nah, untuk Pak Mas Imam, Mbak Nurjana sama Prof Popi dan Pak Ali dan Bapak-bapak Ibu saudara sekalian, saya mohon pamit untuk ini karena saya mesti sudah ditunggu istri dan anak-anak untuk menuju ke Solo malam ini. Ya. Saya tadi minta ini. Ya karena sekitar 5 bulan, 6 bulan yang lalu kakak saya yang paling tua itu meninggal karena COVID ya. Jadi saya memang pulang ini agak mengutamakan itu, sehingga saya malam ini akan berangkat ke Solo pelan-pelan. Saya mohon pamit. Mbak Nur, mohon nyuwun pangapunten. Saya tidak ini Prof Popi, nyuwun pangapunten saya ini Prof Ali juga, semuanya. terima kasih. Assalamualaikum. Kapan-kapan kami undang lagi Pak Hajrianto. Insya Allah, siap. Bukunya antropologi Arab. Boleh juga, boleh. Ya, kita tunggu nanti insya Allah kita adakan. Ya, itu buku-bukuan itu. Terima Sukses kasih sekali lagi. Sukses selalu second annual convention of Muhammadiyah United States Amerika. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Keynote speaker kita sudah selesai menyampaikan topik yang cukup menarik dan mungkin bisa berlanjut nanti kita kita undang ke acara Kalamu Muhammadiyah. Insya Allah. Selanjutnya kita akan masuk topik berikutnya, yaitu topik peran Muhammadiyah dan Aisyah untuk umat, bangsa dan dunia global pasca pandemi, yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Aisyah, Ibu Dr. Siti Nurjana Johantini, yang merupakan istri dari Profesor Haidar Nasir, Ketua PT Muhammadiyah. Ya. Ini untuk waktunya kami persilahkan dan akan saya serahkan kepada moderator Mbak Ratih Damayanti. Silakan Mbak Ratih.